Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Sir di video HLP Kimia kelas 12. Video kali ini kita akan bahas senyawa turunan alkana yang punya gugus fungsi aldehid dan keton. Materi yang akan kita bahas adalah senyawa-senyawa yang punya gugus fungsi aldehid dan senyawa-senyawa yang punya gugus fungsi keton. Pertama, kita lihat dulu isomeri gugus fungsinya. Aldehid dan keton keduanya mengandung gugus karbonil, tetapi berbeda kedudukannya di dalam kerangka rantai hidrokarbon. Jadi kalau kita lihat pada aldehid, gugus karbonil itu terletak pada ujung rantai. R itu adalah untuk menggantikan atom C. Dan keton, gugus karbonilnya itu terletak di antara dua atom C yang lain. Tata nama aldehid dan keton. Mereka punya rumus umum CnH2nO. Sekarang kita akan lihat tata nama aldehid. Yang pertama kita lihat di sini, untuk atom C pertama itu dimulai dari sini 1, 2. Maka dia punya nama etanal. Jadi yang dulu kita hafal di tata nama hidrokarbon, metana, etana, propana, butana, pentana, semuanya dan seterusnya, itu kita ganti di akhirnya dengan kata al. Jadi etana jadi etanal. Kita lihat lagi di contoh kedua. Di sini bisa kita katakan nomor 1 atom C-nya, nomor 2 dan nomor 3. Berarti dia punya cabang di sini. Maka namanya, karena cabang di nomor 2, 2 metil, 1, 2, 3, 3 atom C jadi propanal. Sekarang kita lihat tata nama keton. Jadi kalau di aldehid ada penambahan kata al di belakangnya, kalau di keton kita tambahkan kata on. Contoh. Jadi seperti ini. Nomor atom 1, 2, 3. Ingat ya, gugus karbonilnya itu di antara dua atom C. Maka namanya adalah propanon. Contoh kedua. Jadi seperti ini kita lihat 1, 2, 3, 4 ya. Di sini ada cabang di nomor 3, maka namanya adalah 3 metil 2 butanon. Pembuatan aldehid dan keton. Jadi di bagian ketiga ini, untuk pembuatan aldehid, aldehid itu dapat dibuat dengan mengoksidasi alkohol primer. Catatannya apa? Alkohol primer dengan larutan KMNO4 panas sebagai oksidator. Contoh, 1 butanol, kemudian hanya itu akan ditarik oleh oksidatornya dan menjadi butanal plus melepaskan 1 molekul H2O. Jadi di sini bisa kita lihat dia sudah mengandung gugus aldehid. Ya, jadi ingat 1 butanol ini OH-nya nempel di C yang pegang atom C lainnya. Jadi ini termasuk adalah alkohol primer. Oke, kita lanjutkan. Ada sedikit informasi kimia untuk kamu. Aldehid kegunaannya yang sering kita dengar adalah salah satu contohnya formalin atau disebut juga formaldehida. 40% dalam air itu banyak digunakan sebagai zat pengawet preparat biologi. Tapi hati-hati, banyak kasus terjadi digunakan sebagai pengawet makanan. Ini tidak baik. Ini bersifat racun toksik. Ya, jadi dia hanya digunakan untuk pengawet preparat biologi. Sekarang kita lihat untuk pembuatan keton. Keton itu dapat dibuat dengan mengoksidasi alkohol sekunder. Kalau tadi di aldehid alkohol primer, kalau di sini alkohol sekunder dengan larutan KMNO4 panas sebagai oksidator. Jadi gambarnya seperti ini, 2 propanol ya. Jadi kalau 2 propanol alkohol sekunder, kemudian hanya ditarik oleh oksidatornya dan kemudian akan menjadi suatu keton, yaitu adalah propanon plus melepaskan 1 molekul H2O. Nah, ada sedikit informasi
Keton yang paling sering kita dengar adalah aseton atau kita sebut sebagai propanon, yang fungsinya itu biasanya digunakan untuk membersihkan pewarna kuku. Reaksi aldehid dan keton. Sekarang kita lihat. Yang pertama, reaksi adisi hidrogen atau kita sebut dengan hidrogenasi. Catatan, aldehid direduksi itu menjadi alkohol primer, sedangkan keton direduksi itu menjadi alkohol sekunder. Reaksi ini membutuhkan suhu tinggi, tekanan dan katalis logam, biasanya PT dan Ni. Di sini kita katakan etanal ya bereaksi dengan H2 itu akan menghasilkan etanol. Jadi aldehid menjadi alkohol primer. Jelas ya? Berikutnya propanon ya, ini berarti yang punya gugus fungsi keton ditambah dengan H2 itu dengan katalis logam PT atau Ni akan menghasilkan 2 propanol. Jelas? 2 propanol adalah alkohol sekunder. Kita sudah bahas. Ya, OH-nya nempel di C yang pegang 2 atom C lainnya. Reaksi aldehid dan keton. Yang kedua, aldehid itu mudah dioksidasi menjadi asam karboksilat. Jadi, aldehid merupakan reduktor kuat sehingga dapat mereduksi ion Cu2+ menjadi ion Cu+. Itu pada reaksi Fehling. Dan ion Ag+ menjadi Ag pada reaksi Tollens. Sedangkan keton tidak dapat dioksidasi. Bisa kita lihat, etanal ketika bereaksi dengan CuO itu menjadi asam etanoat. Asam etanoat adalah yang punya gugus fungsi asam karboksilat, ya, plus dengan menghasilkan logam Cu. Jadi ada endapan Cu di situ. Kemudian etanal ditambah Ag2O menghasilkan asam etanoat. Jadi jelas ya, asam karboksilat plus dengan 2Ag, ya, endapan 2Ag. Perak dia. Nah, catatan, Ag yang menempel pada tabung akan tampak seperti cermin, sehingga dikenal sebagai reaksi cermin perak. Sekarang kita lihat reaksi identifikasi untuk membedakan senyawa aldehid dan senyawa keton. Ini yang sering keluar di ujian. Yang pertama, dengan reaksi Fehling, aldehid mampu membentuk endapan merah bata, keton tidak mereduksinya. Yang kedua, aldehid mampu mereduksi reaksi Tollens membentuk cermin perak, sedangkan keton tidak mereduksinya. Nah, ini kesimpulannya. Baik, inilah video pembelajaran tentang gugus fungsi aldehid dan keton. Selengkapnya ada di buku paket kimia kalian. Silakan dibaca dan pahami. Tugas akan saya berikan nanti di aplikasi Edmodo. Terima kasih.